Oke, terima kasih. Ucapkan terima kasih buat rekannya. Makasih. Terima kasih. Semangat ya. Oke, boleh kakak ajak bangkit berdiri. Di bulan Agustus ini temanya tentang apa ya, vibes-nya ya? Merdeka. Oh ya? Oh iya, betul. Setuju ya? Oke, di sini anak-anak muda nih ya. Coba kita mau yel-yel sedikit ya. Apa ya kira-kira? Youth and Kristo Samarinda Merdeka, gitu ya. Merdekanya ya yakin gak? Harus yakin ya, orang Tuhan Yesus yang merdekain kita ya kan. Youth and Kristo Samarinda Merdeka. Kurang nampol ya 3 kali kayaknya. Merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Oke. Youth and Kristo Samarinda Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Soalnya walaupun kita diem-diem begini, nggak berjuang seperti pejuang yang dulu ya. Di dalam diri kita itu ada yang terus berjuang dan berperang. Apa itu? Ada yang tahu anak biologi mungkin? Saya cuma baca sedikit sih, namanya sel darah putih. Dia terus berperang dan berjuang untuk melawan kuman-kuman penyakit, bakteri, virus ya, supaya kita tetap sehat. Jadi bersyukur, berterima kasih ya, di dalam tubuh kita ini terus bekerja, yang Tuhan kerjakan itu luar biasa dalam diri kita. Jadi jangan anggap, wah aku ini biasa aja, aku nggak ada apa-apa. Padahal dalam diri kita tuh, kita sehat karena Tuhan yang pelihara kita. Ada sel-sel darah tubuh kita yang terus bekerja melawan penyakit-penyakit. Amin. Amin. Luar biasa kita ya, ciptaan Tuhan. Amin. Yuk kita sebelum kita mulai ibadah, kita satu hati, kita berdoa. Amin Tuhan. Kami ada Tuhan karena Engkau yang memelihara kami. Kami kuat karena Engkau yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu bahkan di tempat ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak muda yang siap memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga siap menjadi anak-anak yang mendengar Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami telinga seorang murid, bahkan lidah seorang murid Tuhan, perkataan yang membangun Tuhan. Ketika kami menerima, kami bukan hanya menerima untuk diri kami belajar mengalirkan berkata-kata juga Tuhan, seperti yang Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Bapa, kami berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan yang sertai tibakan tempat ini Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama siap memuliakan Tuhan di tempat ini, kita katakan amin. Oke. Coba tanya kiri kanannya, siapa yang terhebat dalam hidupmu? Siapa? Mamamu? Papamu? Ya kita semua Tuhan ciptakan hebat, tapi terlebih hari ini kita mau serukan bahwa Yesus yang terhebat. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Ini seruan kami, ini pujian kami Tuhan. Engkau yang terhebat Tuhan. Dari hati yang terdalam, ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah
Siapa sih yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Amin. Kan ku serukan kau terhebat. Amin. Hebat. Kan ku nyanyi. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Kan ku serukan kau terhebat. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Sekali ya. Hebat. Kan kami serukan. Kan ku serukan kau terhebat. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam Tanya kiri kanannya, hidupku? siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat di Siapa yang dalam terhebat? hidupku? Siapakah yang terhebat di dalam Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Yes. Oke. Nanti dalam hitungan ketiga kita serukan ya. Yesuskulah yang terhebat. Siap? Siap. 1, 2, 3. Yesuslah yang terhebat. Amin. Kan kau terhebat. Amin. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Kan ku serukan kau terhebat. Hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Amin. Hebat. Kan ku serukan. Kan ku serukan kau terhebat. Amin Tuhan. Hebat. Haleluya. Kan ku nyanyikan kau terhebat. Hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Tanya kiri kanannya, siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah? Siapakah yang terhebat di dalam Kita katakan, hidupku? Yesuskulah yang terhebat. Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Yes, berikan sorak-sorai. Amin. Tuhan Yesus yang terhebat. Amin. Amin. Kita mau selalu bersyukur ya. Tuhan Yes. kekuatan kita. Amin ya. Amin. Amin Tuhan. Engkau kekuatan buat kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan.
goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 amin Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau berikan sorak-sorai kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yesus yang hebat. Kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah juru selamat buat hidup kami. Setiap langkah kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, kalau bukan Tuhan yang mengawal kami Tuhan, sia-sialah semuanya Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup, yang kami sembah Tuhan. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, Roh-Mu Tuhan memberikan kami keberanian Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita katakan walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, perlindungan, oh nyatalah
kemenangan Tuhan, kemuliaan yang jadi bagian kami. Kau sediakan bagi hidup kami Tuhan. Meski berat di mata kami, meski belum terpikir, meski belum kami rasakan, tapi kami berjalan karena roh Tuhan yang membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Dalam janji-Mu lah kemenangan kami, dalam janji-Mu lah kami hidup, kami ada, kami beroleh perkenanan-Mu, kami bersyukur. Yesus, terima kasih, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Yesus, Juru Selamatku, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita katakan lagi. Yesus, Engkau Juru Selamat. Kau Juru Selamat setiap kami. Kau yang mengangkat setiap kami itu, melayakkan setiap kami menjadi anak yang berharga. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Dikatakan lagi. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kami percaya ada kemenangan. Di dalam janji-Mu ada kemerdekaan. Besar setiamu Tuhan. Katakan lagi saudara. Yesus, Engkau. Amin. Angkat kedua tanganmu saudara. Angkat kedua tanganmu saudara. Katakan pada Tuhan, kami memegang janji-Mu. Kami anak-anak yang sudah dimerdekakan. Kami anak-anak yang telah menerima penghargaan dari Tuhan itu sendiri, yang telah mengangkat setiap engkau. Oh Tuhan, katakan lagi. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, oh ada kemenangan. Jesus, Jesus, Jesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setia. Amin. Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Katakan lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan.
Katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kasih sorak-sorai buat Tuhan, kasih tepuk tanganmu. Katakan Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus hebat. Dan Dia ada di dalam setiap kami, dan Dia ada di dalamku. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami tidak membiarkan perkataan iblis mengintimidasi kami. Kami tidak membiarkan perasaan bersalah mengintimidasi kami. Kami percaya Allah bekerja dalam setiap kami, memampukan kami menjadi anak-anak yang mampu berjalan dalam setiap keadaan. Keuangan kami bukan menjadi standar kami. Kondisi keluarga kami bukan menjadi standar kami. Apapun menjadi keadaan setiap kami saat ini, ketika kami datang menyembah Engkau di tempat ini, kami mau sama-sama dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau dengar firman, berikan berkuasa dalam setiap kami, memberikan hikmat, memampukan kami untuk mengangkat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Shalom saudara. Coba sapa kanan kirinya dulu. Bilang, kalau cewek bilang hai cantik, kalau cowok bilang hai ganteng. Gimana kabarnya? Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Percayalah Tuhan hanya menciptakan pria dan wanita, ya. Jadi jangan kau panggil si sampingmu pria dengan kata cantik, oke? Sekali lagi, salam saudara. Selamat sore. Merdeka. Merdeka. Kemarin ada yang menang yel-yel. Apa perlu diulang yang menang yel-yelnya lagi? Ya saudara, atau saya diminta untuk menyampaikan beberapa bulan ini Ibu terus mengangkat tema atau membagikan tentang siapa saya, bagaimana kita di hadapannya Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah bukan hanya bukan berbicara tentang keserupaan secara fisik, tapi serupa dan segambar dengan Allah artinya Yesus yang sekarang hadir dengan menjadi sosok yang tidak terbatas, dan sosok yang tidak terbatas itu ada di dalam setiap kita, dan sosok yang tidak terbatas itu yang sudah kita terima di dalam diri kita dan saat ini bekerja di dalam diri saudara dan saya. Amin. Dulu mungkin orang Israel, dulu mereka orang Yahudi, orang Israel bisa melihat Yesus secara fisik. Ya. Saat ini mungkin saudara dan saya tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi yang paling bahagia kita bisa merasakan Dia hadir dalam kita. Amin. Maka dari itu ada lagunya, kejar hadirnya Tuhan. Nah, di saat saya diminta untuk membagikan, karena memang lagi momennya kemerdekaan, saudara, saya menyiapkan bahan, makanya saya tidak sempat membuat PPT, karena dari tadi malam saya berpikir
mudah memang untuk membagikan tentang kemerdekaan. Saya pikir menjadi tema hampir setiap gereja atau mungkin setiap 17 Agustus ya, karena momennya kemerdekaan, terus habis itu kita pakai untuk bicara tentang kemerdekaan. Tapi yang saya berdoa sama Tuhan, yang saya rindukan ketika kita hidup di dalam Tuhan, atau saya pribadi, bagaimana saya bisa menceritakan kepada saudara kalau Tuhan itu merdeka di dalam diri saudara kalau saya belum merdeka dalam Tuhan ya. Kalau saya sendiri belum mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan saya mau pastikan kalau apa yang saya alami, apa yang saya sudah lewati, saya juga merdeka di dalam Tuhan, dan saya merdeka menyampaikan kepada saudara. Amin. Dan hari ini kita belajar bersama bahwa bicara tentang kemerdekaan ya. Dan saya percaya saudara, saya lihat ada wajah-wajah baru di tempat ini. Ada yang baru datang bergabung bersama? Ada? Boleh angkat kaki? Oh bukan. Angkat tangannya boleh. Ada ya. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Karena kemarin ada seorang saudara, saya baru lihat ya. Oh ya. Saya baru lihat, terus habis itu saya datangin, terus saya kenalan sama beliau ya. Tapi sekarang gak hadir lagi. Saya tanya, Dek, baru pertama kali ibadah di tempat ini? Enggak Pak, saya sudah berapa kali datang. Oh iya. Kok saya baru lihat ya? Oh Bapak kali yang baru pertama hadir di sini. Oh iya. Kalau saya baru pertama iya. Ada yang gitu saudara ya. Ya puji Tuhan. Bicara tentang kemerdekaan ya, memang mudah sekali untuk kita bicara tentang orang Kristen ini, bicara tentang merdeka ya. Tapi bagaimana terus untuk hidup di dalam kemerdekaan. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan rumah atau PR buat kita semua, bagi anak-anak Tuhan. Bagaimana kalau kita hidup, itu harus tetap mengandalkan Roh Kudus, tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting, kita tetap tidak tergoncangkan oleh keadaan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini yang mestinya terjadi bagi orang Kristen, hidup stabil. Orang percaya, hidup stabil. Terus hidup tidak naik turun. Menjadi orang Kristen yang kadang naik, ya. Kadang turun. Kalau dia lagi moodnya lagi naik, dia rajin gereja, ya, dia rajin persekutuan. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak, dia males datang gereja, dia males datang pelayanan. Ya. Tapi kalau apalagi yang paling parah, ketika dia datang ke persekutuan atau dia datang ke gereja, tujuan motivasinya udah nggak benar, saudara. Mungkin ada yang dikeker, ya. Ada yang diincar di gereja. Dia datang ke gereja karena mungkin naksir seorang atau mungkin suka dengan seorang. Motivasinya udah salah. Dan saya yakin orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang tidak stabil secara rohani di dalam Tuhan. Dan kita rindu menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar meledak-ledak, bukan hanya sekedar menjadi suam-suam kuku, kadang hangat, kadang panas, kadang panas, kadang dingin. Tapi Tuhan rindu kita menjadi orang yang terus stabil di dalam hubungan, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Makanya kita mencatat ada salah satu tema dalam pelajaran SMKS tentang jaminan kemenangan, betul ya? Itu SMKS atau kali satu? SMKS ya. Jaminan kemenangan, saudara. Ya. Nah, saya baca, saudara. Saya coba-coba tadi cari rekomendasi. Bagaimana sih sebenarnya untuk orang-orang itu bisa terus stabil menjaga hubungan dengan Tuhan. Saudara tahu kisah penjajahan ras di Amerika? Ya. Yang baru-baru ini juga membekas dalam pikiran kita, yang salah satu warga kulit hitam yang dibunuh atau dibunuh ya, dikeroyok tanpa alasan yang jelas dan akhirnya meninggal, dan saat itu Amerika betul-betul kondisinya sedang mencekam. Itu saya lupa tahun berapa. Ya. Cuma yang jelas saya ada sedikit mengutip, saudara, dengan pernyataan. Sebenarnya kemerdekaan ras itu sudah
udah terjadi pada tahun 23 Maret 1775. Ya. Patrick Henry yang mengucapkan deklarasi kemerdekaan bahwa tidak ada diskriminasi ras di negara Amerika. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, bahkan sampai detik ini, salah satu penulis mencatat bahwa diskriminasi secara ras tidak lagi dipertontonkan secara dipertonton secara langsung. Tetapi diskriminasi dapat dirasakan oleh orang-orang kulit hitam di Amerika. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan rasa bersalah dan rasa malu di dalam diri orang-orang kulit hitam. Dan itu masih tetap berjalan sampai detik ini. Sampai saat ini. Dan saudara tahu, cara inilah yang dipakai iblis. Kita mungkin sudah dimerdekakan, kita sudah ngerasa menjadi orang yang sudah lepas dari belenggu dosa, diselamatkan oleh Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ada yang iblis coba serang di dalam diri kita, yaitu rasa bersalah dan rasa malu untuk mau bangkit. Seberapa banyak akhirnya kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang begitu fighting-nya, begitu selesai bertobat, melayani dan segala macam, begitu sekian tahun ikut Tuhan, akhirnya dia kalah dengan intimidasi yang iblis terus luncurkan dalamnya. Dengan rasa bersalah, takut mengakui dosa, rasa malu. Makanya cenderung ketika orang jatuh dalam dosa, biasanya dia udah malu untuk datang dalam persekutuan. Betul nggak, saudara? Malu untuk ngumpul sama teman-teman, merasa dirinya jijik. Kami pernah layani seorang adik, waktu dia adik ini bagus banget, dia sudah juga masuk dalam pelayanan. Terus suatu ketika dia pacaran dengan seseorang dan jatuh cukup dalam, hampir mau bunuh diri, saudara. Malam-malam diantar sama teman kosnya. Ya, pokoknya sudah cuman dia nggak bisa cerita, cuma nangis. Temannya yang ceritakan, terus dia merasa dirinya udah jijik. Saudara, rasa jijik yang ditanamkan di dalam dirinya itu berasal dari mana, saudara? Itu bukan berasal dari Tuhan. Rasa jijik yang ditanamkan di dalam dirinya itu berasal dari iblis, saudara. Iblis mencoba untuk memisahkan kita dari Tuhan. Makanya ketika kita melayani orang, saudara, ketika kita melayani orang yang memang sudah jatuh dalam dosa, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang bisa mengintimidasi. Rangkul dia layaknya seperti Yesus merangkul kita. Karena tidak sejahat itu dalam pikiran kita, Bapa kita di surga. Saudara, selalu saya sampaikan bagaimana perumpamaan anak yang hilang. Siapa yang duluan datang? Yesus, Bapa atau anak yang menghampiri? Bapa yang menghampiri seorang anak. Bapa yang berlari kepada anaknya. Anak yang sudah merasa menjadi diri yang paling jijik, bahkan dia memakan makanan babi pun. Yang punya derajat terendah seperti babi, bahkan ketika dia balik untuk bisa balik ke rumahnya. Ya, dosa itu bukan hanya menjauhkan diri kita daripada Tuhan, tapi juga menurunkan derajat kita sebagai anak. Ya, itu kan berasal dari perumpamaan ini, perumpamaan bapa dan anak. Ya. Ketika seorang anak ini jatuh dalam dosa, ketika dia mau kembali ke rumah bapaknya, dia bilang kepada bapaknya, aku pun datang ke tempatmu tidak layak lagi menjadi anak. Bahkan aku bekerja sebagai budak pun aku tidak apa-apa. Dia yang merasa bahwa dia tidak layak menjadi anak. Bukan Bapa yang bilang kamu gak layak jadi anakku. Amin. Saudara, bukan Bapa, bukan Tuhan yang berkata kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa, kamu gak layak jadi anak. Tapi intimidasi iblis menurunkan derajat kita sebagai anak. Makanya ketika engkau jatuh dalam dosa,
Ketika ada sesuatu yang belenggu dan saat itu engkau jatuh dalam dosa, datang sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan pernah tinggalkan keluarga rohanimu. Karena mereka tidak menghakimi engkau. Amin. Amin. Halo. Betapa baiknya Bapa kita di surga. Itu yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak mau pakai cara seperti itu dari dulu, dia nggak usah ciptakan, atau dia tidak usah membentuk istilah kasih karunia, saudara. Tetap aja pakai hukum Taurat sampai sekarang, betul nggak? Tetap aja saudara, jalan pakai tiang awan sama tiang api untuk menunjukkan jalan saudara, nggak perlu pakai Roh Kudus. Tapi sejak kasih karunia, sejak ada zaman kasih karunia, Yesus lahir di dunia, dia merubah tatanan. Bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi melengkapi hukum Taurat. Hukum Taurat bisa menghukum setiap kita secara hukum, tapi Yesus sendiri yang menyelamatkan. Amin? Amin? Ya. Nah, saudara, percayalah ya. Saya pernah mengangkat sebuah tema bahwa status itu dapat menentukan kualitas kita sebagai anak. Kalau kita tahu status kita, saudara, kalau saudara menjadi anak seorang menteri, sekarang lagi ramai tuh anak presiden, gitu kan. Jadi anak seorang presiden, anak seorang menteri. Kalau dia sadar dia anak seorang presiden atau seorang menteri, dia nggak bakalan main-main dengan hidupnya. Contoh lah, ini lagi-lagi kasus viral siapa yang lewat-lewat di FYP, si Atta ya, misalnya, lagi dibully satu Indonesia gitu. Si Atta, dia tahu dia seorang figur, public figure, tapi tidak dengan sopan menyinggung seseorang. Dan akhirnya dibully satu Indonesia. Nah, orang kalau tidak mengerti siapa dirinya, dia akan sembarangan dengan keputusan-keputusan yang dia ambil. Saudara, kita ini mahal, bukan gratisan. Saudara. Keselamatan itu bukan gratis karena murah. Saudara. Walaupun sekarang ada istilah-istilah tebus murah di supermarket, tapi kita ditebus mahal. Saudara. Saudara kalau beli barang, saudara nabung misalnya, saudara pengen beli apa ya, misalnya pilih handphone misalnya, harga handphone 15 juta, gak tau iPhone apa segala macam ya. Saudara mungkin nabung 4 bulan kira-kira, saudara ada mudah anaknya, saudara membeli itu barang, handphone itu saudara beli. Begitu saudara pegang handphone itu dan sudah menjadi milik saudara, apa saudara mau letakkan handphone itu sembarangan? Apa mau saudara pergunakan handphone saudara dengan sembarangan? Bahkan mungkin ketika saudara beli handphone yang harga 15, yang kameranya mungkin di belakang ada 7 atau 12 mungkin gitu. Saudara kan taruhnya begini. Kameranya harus di depan dilihat orang, betul gak? Betul gak? Taruh handphone di kantong pun, wah begini saudara. Kalau bisa ditaruh barang di dalam biar kelihatan, karena handphonenya mahal. Betul nggak saudara? Beginilah sikap kita seharusnya menyikapi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita anak-anak yang mahal, kita berjalan pun dengan kepala tegak, pusungkan dada, saudara. Karena kita adalah anak-anak yang mahal. Penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu mahal, saudara. Amin. Galatia 5 ayat 13. Boleh kita buka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ayat ini berbicara bahwa kemerdekaan yang dialami oleh orang percaya itu bisa dialami secara utuh, baik secara pikiran, jiwa, dan roh. Yang dimenangkan bukan hanya sekedar roh kita, tapi jiwa, pikiran kita bisa dimenangkan. Karena Tuhan tidak mau kita balik
dengan kehidupan kita yang lama. Baru berapa hari yang lalu, saudara, ini karena lagi rame-rame namanya perayaan 17 Agustus, jadi lagi rame-ramenya, di gang kami juga lagi rame-ramenya, jadi banyak gotong royong. Kadang saya mikir, aduh capek banget, kadang sudah pulang jam 6:30, jam 7 malam, gitu. Masih ngumpul lagi, harus ngumpul di pos ya kadang gitu ya. Lewat di sana kan gak enak karena gang di rumah saya itu cuma satu, nggak ada jalan tembus, ya harus lewat situ. Aduh malasnya, saya pikir gitu ya. Ya satu ketika saya lihat mereka lagi pasang-pasang spanduk. Ya, saya pikir udahlah, kan bendera-bendera umbul-umbul sudah kita yang buat, saya yang buat gitu. Mereka minta buat umbul-umbul, saya yang buat, kan udah gratis gitu. Ah udah nggak usah ikut masang-masang lah, yang lain-lain aja masang. Tapi kan saya tetap merasa nggak enak ya. Jadi saya lihat lagi pasang umbul-umbul, jam 7:30 malam, saya lewat lah. Ya, saya lihat, saya mampir. Begitu saya mampir, saya nggak tahu, ternyata memang lagi ada masalah karena ya biasa ya, dalam kepanitiaan ini bukan hanya terjadi kepanitiaan di kita aja nih, di mahasiswa, di pelajar segala macam, tapi ternyata di gang-gang atau di luar-luar juga banyak ribut satu sama lain, saudara. Jadi ternyata ada salah satu panitia yang ingin mengundurkan diri dari kepanitiaan. Ya, jadi ibu ini curhat di WA grup gang, terus habis itu ibu ini bilang, saya mengundurkan diri dari kepanitiaan, silahkan yang mau ambil tanggung jawab ini, uangnya sekian dan sekian, dia lapor segala macam. Saya karena saya sibuk juga kerja, jadi saya nggak pernah, jarang-jarang sekali saya buka WA grup. Ya. Datang ngumpul, saudara. Ternyata lagi bahas ibu ini, dan lucunya ini pada bapak-bapak, ya. Dan saya yang paling muda sendiri. Rata-rata yang sudah dari bapak saya lah, kira-kira begitu. Saya baru duduk, saudara, bantu sebentar, terus duduk. Ya. Curhatlah mereka. Ya karena kita ini kurang merespon perkataan ibu ini, ya. Makanya ibu ini marah. Intinya harus direspon, intinya harus dikasih perhatian dan segala macam. Nah, saya nggak tahu, baru duduk, saudara. Seorang bapak bilang, ini contohnya ini Mas Freddy nih. Mas Freddy kan datang kalau lagi ada yang marah di grup, baru datang ngumpul. Kagetlah saya, saudara. Oh, dari Yesus. Saya tidak tahu apa-apa, baru datang niat bantu, tulus, dikatakan gitu, saudara. Wah, ya seorang Medan, saudara. Darah mengalir dari jempol kaki ke kepala. Mau saya rasakan, mau saya nggak peduli, mau orang tua, saya ngerasakan saya nggak salah. Saya pengen rasanya untuk menolak atau mempertahankan prinsip saya. Pade, saya panggilnya Pade kan. Pengennya begitu, saudara, pemikiran saya gitu. Tetapi saat itu Roh Kudus menuntun saya tenang. Roh Kudus suruh saya diam. Saudara tahu, memang bergejolak banget dalam hati dan pikiran saya. Tapi Roh Kudus minta saya diam, saudara. Sampai selesai Pade itu curhat, terserah dia ngomongin apa. Saya sudah nyumbang itu umbul-umbul, kalau dihitung-hitung mungkin 1 juta lebih. Kalau mau dinominalkan. Seharusnya saya nggak perlu ikut-ikut masang-masang, ngapain saya ikut masang-masang, sudah nyumbang kok. Tapi dalam hati, Tuhan, terima kasih. Sampai rumah, baru saya baca, saya buka WA. Oh, ternyata memang ada pembahasan itu di grup. Saya nggak tahu. Saya datang, jadi saya dikira ngumpul karena nggak pernah jarang ngumpul. Begitu ngumpul kalau ada yang marah, gitu kan? Ya kan gitu ya. Karena nggak enak. Mungkin dia nganggap dirinya seperti itu. Ya. Tapi saya menceritakan begini, saudara. Ketika kita berhasil memenangkan diri kita, saya percaya Roh Kudus yang menuntun kita dan malaikat surga bersorak-sorai. Dan kemenangan itu terjadi dalam setiap kita. Makanya ya, Tuhan tidak mau kita balik dalam kehidupan kita yang lama. Mungkin saya, Freddy yang dulu bukanlah yang sekarang. Lagu. Dulu mungkin saya menjadi orang yang temperamen, saudara. Ya. Saya menjadi orang yang mungkin jadi orang yang suka, pokoknya nggak sesuai dengan hati saya luapkan sedemikian rupa. Dan saya mencoba belajar bagaimana mendengar Roh Kudus untuk bisa menuntun saya, bisa mengendalikan diri saya. Ya. Dan ini bisa terjadi dalam kita, bukan hanya emosi, rasa malu, rasa bersalah. Itu yang iblis pakai kan, untuk bisa menjatuhkan kita, saudara. Ya. Efesus 4 ayat 17-19, mari kita baca sama-sama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19.
Boleh satu orang baca? Ayo. (18) Ya, saya ulangi saudara, biar merema buat kita. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegelan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara lihat, ya, ini adalah ciri manusia lama yang belum mengenal Allah, yang harus ditinggalkan. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang sia-sia, pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran menipu. Yang itu tadi saya sampaikan ke tempat ini, datang ke gereja motivasi sudah nggak murni. Jangan-jangan saudara masih menjadi orang dengan casing baru, tapi manusia lama, saudara. Ya. Yang kedua adalah perasaan tumpul. Nuraninya tidak lagi berbicara ketika ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Dia udah nggak tahu malu. Pernah nggak ketemu orang? Ya. Saya pernah. Ya. Saya pernah dulu. Ini sekolah jauh lama banget ya. Saya waktu sekolah SMA. Jadi saya dari Bontang ke Tenggarong. Karena sekolah saya waktu itu di Bontang. Jauh banget sama teman saya anak Tenggarong. Ini teman saya rasa dekat banget. Saya pikir begitu ya. Ternyata begitu sampai Tenggarong, ya, saya pakai motor saya. Motor saya itu dipinjam. Saya ditaruh di depan rumahnya di teras. Saudara tahu dari jam berapa? Dari jam 6:30 sampai jam 11 malam saya di teras. Motor saya dipakai buat kemana? Buat jemput pacarnya. Saudara, saya sampai nangis waktu itu. Biasa bayangin loh, di depan rumah gak disuruh masuk loh. Saya gak disuruh datang, ini temanku suruh masuk di dalam, tinggalkan di kamar kah atau di ruang tamu kah, istirahat gitu loh, tidur gitu kan. Atau apa, dari jauh loh, dari Bontang ke Tenggarong, baru sampai. Capek banget, tidur di teras kayu, rumahnya rumah bangsalan gitu. Ada orang kayak gini. Rasanya tumpul. Coba lihat kanan kirinya dulu. Itu bukan kamu kan? Kamu adalah orang yang peka, ya kan gitu ya. Saudara adalah orang yang peka, amin, ya. Orang yang peka melihat kondisi keadaan. Ada tamu datang, ya toh, suruh masuk ke dalam, saudara. Jangan disuruh duduk di depan dari jam 6:30 sore sampai jam 11 malam, saudara. Saya kelas 3 SMA waktu itu nangis, saudara. Aduh Tuhan Yesus, waktu itu belum kenal Tuhan sih. Jadi gak gini curhatnya. Cuma dia lewat, baru dia datang saudara sama teman cewek ini, pacarnya ini. Begitu datang, itu temanku Freddy, kenalin. Iya, dia pinjam lagi buat ngantar, saya ditaruh lagi di situ. Coba saya, perasaannya tumpul saudara. Halo. Tubuh, yang ketiga, tubuh diserahkan kepada hawa nafsu saudara. Ya, ayat 19. Selain perasaan mereka tumpul, nurani tidak berbicara di dalam mereka. Ya. Kan ada ya, jadi saya ingat ya, ada orang yang berhutang ya kan. Ya. Orang berhutang begitu ditagih marah balik. Ya enggak ada. Ada gitu ya, kan? Lagi heboh itu kan. Ya, dia ngutang dia galak gitu kan. Perasaannya tumpul saudara. Ya kalau kita anak Tuhan enggak boleh begitu. Amin. Ya. Kita berhutang sebisa mungkin. Kita harus kembalikan, ya. Nanti aja, tunggu ditagih. Ya, kepada hawa nafsu, ya. Jadi tubuh mereka diserahkan kepada hawa nafsu, saudara. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang coba kita bisa cross check diri kita.
sampai di mana diri kita saat ini. Kalau saudara masih ada dalam pikiran yang sia-sia, perasaan saudara tumpul, tubuh yang masih diserahkan kepada hawa nafsu, artinya saudara masih hidup dalam manusia lama saudara. Walaupun mungkin saudara telah menerima Yesus secara pribadi, tetapi saudara masih hidup dalam kehidupan lama saudara. Dan saudara malam ini harus belajar bahwa saudara harus meninggalkan kehidupan lama saudara. Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ini adalah proses perubahan di dalam Kristus. Yang pertama, dari ayat 20, kamu telah belajar mengenal Kristus, mendengar Kristus, belajar bagaimana terus mengejar hubungan pribadi dengan Tuhan. Istilah mengerjakan keselamatan di dalam Alkitab. Ya. Artinya bagaimana kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa henti. Itu yang kita akan kerjakan keselamatan. Walaupun ada aliran yang mengatakan kalau kamu gak kerjakan keselamatanmu akan dicabut dan hilang. Kita tidak mengenal sekali selamat, tetap selamat. Tapi dikerjakan. Mengerjakan keselamatan, salah satunya adalah terus belajar mengenal Kristus. Ya. Yang kedua, menerima pengajaran dengan benar. Saudara hadir di dalam setiap ibadah-ibadah persekutuan. Hadir dalam pemuridan-pemuridan saat ini. Bertanya, jangan malu untuk bertanya kepada saudara-saudara seiman, apa yang harus diputuskan ketika hendak memutuskan sesuatu. Dan yang paling penting adalah memperbaharui roh dan pikiran saudara. Di saat saya baca ini, saya mencoba untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri saya. 5 tahun. 2008 saya bertobat Desember. Berarti sekarang berapa tahun? 13, 15 tahun ya. Bertobat. Dan bagaimana saya bisa mengevaluasi diri saya saat itu. Apa yang berubah di dalam diri saya. Dan kita bisa lakukan ini dalam diri kita. Kalau tahun kemarin saya menjadi orang yang pemarah, tahun ini coba evaluasi, apa engkau masih pemarah? Tahun kemarin masih menjadi orang pribadi yang pengambekan. Pokoknya WA nggak dibalas saja sudah. Di doa komsel dibahas saudara. Iya kan? Harus dibahas. Ya memang harus dibahas juga saudara, benar ya. Jadi WA dan segala macam ya kan, ya mesti harus dibalas saudara. Ya. Nah itu dari titik yang baperannya dulu gitu kan. Tapi kita belajar lagi gimana dengan kita yang biasanya mendapat WA terus gak dibalas. Kita belajar juga menghargai orang. Ya nggak saudara ya? Teman kita, kamu di mana? WA kita, dia balas. Saya di sini. Maaf ya saya lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, nggak bisa balas. Kecuali yang WA tengah malam. Itu kalau saudara balas. Halo Riri, apa kabar? Jam 1:30 malam udah nggak usah dibalas itu. Udah pasti setan. Memperbaharui roh dan pikiran saudara. Ya, roh dan pikiran kita harus terus dibaharui. Dan Roh Kuduslah yang menuntun setiap kita untuk memperbaharui roh dan pikiran kita. Amin. Tanpa dekat dengan Roh Kudus, tanpa dekat dengan Tuhan, karakter kita tidak mungkin bisa diubahkan.
Ya. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Sebelum kita baca, banyak orang yang mengatakan sekarang Indonesia sudah merdeka, 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada yang umurnya 79 di tempat ini? Ya kira-kira umur segitulah Indonesia ya. Kalau ada yang umurnya 79 ya, kemerdekaan Indonesia ya. Nah, banyak orang mengatakan udah merdeka tapi nyatanya terlihat belum merdeka. Ya. Saudara bangga enggak? Sekarang Kalimantan Timur di daerah kita menjadi jadi IKN, jadi ibu kota Nusantara. Bangga? Bangga enggak? Suaranya kok masih pelan. Bangga enggak? Saudara bangga enggak? Senang enggak melihat teman-teman semuanya di Facebook ya atau di IG gitu kan? Sekarang kan memang lagi ramai IKN. Bagi share, ada yang naik mobil bisa terbang lah, nggak tahu itu mobil apa bisa terbang tuh mobil tuh hebat banget ya. Katanya nanti dipakai buat alat transportasi ya kan. Terus di sana juga nggak boleh lagi nanti ada transportasi menggunakan bensin, semuanya listrik ya kan gitu. Ada kereta cepat di IKN, betul nggak? Secara manusia senang saudara, saya pun senang dan bangga. Tapi saya juga berpikir, saya mencoba untuk realistis berpikir bagaimana keadaan ekonomi rakyat kita Kalimantan saat ini. Terutama karena bidang saya konveksi, saya lihat bagaimana sejahtera teman-teman konveksi saya. Memang kita senang maju ya, sekarang Kalimantan Timur ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar kita sudah merdeka dan merasakan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini? Saya yakin kalau saya tanya sama teman-teman saat ini, sudah ada yang pernah ngerasain itu mobil terbang? Sudah ada yang pernah? Belum, saudara. Ada yang bisa ngerasain kereta cepat? Belum. Masuk aja belum tentu boleh. Betul enggak? Saya mengatakan, bukannya saya tidak, saya mengatakan gini saudara, saya bangga sekali dan senang sekali akhirnya kita menjadi ibu kota negara Kalimantan Timur, kita sebagai putra daerah. Ya. Tetapi saya mau katakan begini sama saudara, saudara yang lahir di sini asli orang Kalimantan. Siapa yang asli orang Kalimantan? Lahir Kalimantan Timur, asli. Saya lahir Kalimantan, saya orang Kalimantan. Walaupun darah saya Batak, asli Kalimantan. Angkat tangan tinggi loh orang Kalimantan loh, jangan sok malu-malu saudara. Saya mau katakan gini pada saudara, saya juga turut berdoakan saudara. Saudara yang seharusnya nanti ada di tempat-tempat strategis yang Tuhan tempatkan di IKN saudara. Amin. Halo. Jangan pernah takut dan malu untuk bersaing sama universitas dari luar negeri atau dari luar daerah sana. Kita yang seharusnya putra daerah bisa menjadi orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat strategis. Makanya jangan kalah. Saya dulu waktu tes kerjaan, semua dari kehutanannya dari kehutanan UGM. Anak UGM, pokoknya kalau sudah UGM, ITB gitu perasaan tuh, Unmul tuh kayaknya bocil gitu istilahnya gitu ya. Kayaknya Unmul lulusan mana? UGM, ITB, pengenalan diri. Dari mana Unmul? Unmul. Sekarang coba kita pusungkan dada, Universitas Mula Warman. Tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Amin. Kita dapat bersaing. Ya. Percuma jadi orang pintar, tapi pintar korupsi. Halo, kita anak-anak Tuhan yang hadir di sini menjadi orang yang punya integritas yang berasal dari Allah. Amin. Ya. Dan kita doakan IKN. Ya. Kita doakan daerah kita saat ini Kalimantan Timur. Pemerintah setempat juga memikirkan kesejahteraan seluruh masyarakat di tempat ini. Dan kemerdekaan bisa kita rasakan secara utuh. Ya. Nah, kembali lagi kalau dari situ ya, kita nggak ngomongin itu nih. Ya. Banyak orang yang mengatakan udah merdeka, tapi nyatanya dia tidak terlihat seperti orang merdeka, saudara. Ya. Merdeka itu artinya bebas dari perbudakan. Ini adalah arti dari firman Tuhan, karena bicara tentang merdeka, saat itu adalah bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari masa perbudakan mereka. Ya. Jadi budak itu bukan bicara tentang perbudakan secara bangsa, tapi perbudakan secara pribadi-pribadi, saudara. Ya. Jadi bukan bicara bangsa Israel secara umum, tapi
diri kita sendiri, diri masing-masing, pribadi lepas pribadi, lepas daripada perbudakan. Itu yang dikatakan kemerdekaan. Ya. Nah, kita mengalami kemerdekaan sejati karena Kristus yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan neraka dengan cara berkorban, mati di kayu salib, saudara. Ya. Yohanes 8 ayat 31, boleh kita buka sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi dan percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus adalah sumber kemerdekaan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kadang begini, ada istilah ya, orang kita sudah merdeka, kamu tuh kan kita sudah merdeka, tapi kamu nggak tahu kalau kita ini merdeka gitu. Ada orang sudah tahu, sudah secara fisik, secara umum dia merdeka, tapi sebenarnya dia nggak ngerti kalau dia itu sudah merdeka. Dan ini kan yang terjadi perbudakan di Amerika kepada ras-ras kulit hitam, saudara. Ya. Mereka sudah bebas. Sudah tidak diintimidasi lagi, tidak ada olok-olokan. Makanya saya, saudara, karena anak saya sekolah di swasta, saya tadi bercanda sama istri saya. Ya. Saya ada teman-teman saya kan, ya ada Kak Cincia di sini. Ya. Kak Cincia mungkin kalau datang ke antar anaknya di sekolah bisa dipanggil Cece, saudara. Karena face-nya kayak orang Dayak kan, orang Dayak, maksudnya Chinese ya, orang Chinese gitu. Cece silakan bawa anaknya. Masuk, bawa silakan masuk anak. Dan saya ngomong sama istri saya, "Mi, kok papi gak dipanggil Koko gitu kan?" Saya pengen begitu masuk gitu kan, "Kok silakan kok." Pak istri saya bilang ya, Kak Joy bilang, "Ya ngaca juga kali," gitu kan. Iya, mungkin papi ini bilang suku sebelah, saya gak mau nanti bilang ras ya, nggak cocok jadi nggak lihat seperti orang Batak juga gitu. Iya ya. Halo. Nah, terkadang kan sadar tidak sadar ya. Kadang ada juga diskriminasi walaupun secara tidak langsung. Orang yang punya kulit hitam secara nggak langsung malu. Betul nggak, saudara? Kadang rambut aja nggak lurus aja malu. Betul nggak? Kadang hidung pesek aja berjejer dengan hidung yang mancung. Dia udah mulai beda-bedakan, saudara. Mancung kali hidungnya. Hidungku, jangankan mancung, bulat aja bersyukur gitu kan. Ya kan? Ya saudara ya. Secara nggak langsung itu ada di dalam diri setiap manusia. Ya. Dan cara itulah yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi setiap kita, anak-anak Tuhan. Nah makanya ketika kita dekat dengan sumber kemerdekaan, yaitu Allah itu sendiri, kita benar-benar mengetahui fungsi kita sebagai Allah, kita menjadi orang yang percaya diri. Percaya diri di sini bukan percaya diri akhirnya menjadi percaya diri untuk percaya diri ya secara umum gitu ya, yang dunia ini ajarkan motivator dan segala macam. Tapi artinya kepercayaan diri kita di dalam Yesus, kita yang ada di dalam Yesus itu berbeda dengan orang lain. Kita menjadi stabil, saudara. Hubungan kita juga dengan Tuhan, dengan sesama, itu juga bisa stabil. Amin. Ya. Nah, jadi apabila tadi ya, anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada 3 kebenaran yang kita dapat dalam Kristus, saudara. Yang pertama, dalam Kristus itu ada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Galatia 5 ayat 1. Mari kita buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita karena kita berdiri karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperbudak oleh perasaan. Jangan mau lagi diperbudak oleh rasa bersalah. Jangan mau lagi diperbudak oleh rasa takut dan khawatir, saudara. Amin. Itu semua tidak dapat bisa menguasai kita. Khawatir wajar, saudara. Saya datang ke tempat ini juga ada rasa khawatir.
Ada rasa takut ketika lihat anak. Nanti anak saya seperti ini gimana ya? Apalagi sekarang ada parenting macam-macam aja buat parenting. Ini nggak buat kita pikiran aja orang tua ya. Nggak boleh ngomong jangan misalnya. Nanti kalau anaknya sering ngomong jangan, mentalnya terganggu, mental health-nya terganggu. Begitu besar dikit dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Kadang kita mengucapkan ngomong jangan, aduh, jadi takut. Tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan. Pernah satu ketika saya praktekkan arti jangan ketika anak saya pegang pisau. Waktu dia pegang pisau, saya praktekkanlah, saya tidak ngomong jangan, saya jelaskan. Saudara tahu, jelaskannya itu ada sekitar mungkin 1 menit, saudara. Anak saya ngerti, papinya darah tinggi. Nah, ini pisau, tajam, ya. Saya mau berangkat kerja, saudara, sudah telat. Kalau tajam kena tangan tertusuk. Gunanya pisau untuk membelah buah, motong, segala macam. Dia nanya, saudara tahu saya dan kalau sudah nanya panjang lebar, nggak selesai. Saya praktekkan parenting, saya yang darah tinggi. Dan sejak saat itu saya mau tuntunan Roh Kudus untuk bisa mendidik anak saya lebih lagi. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus ada menyertai setiap kita dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita menjadi orang-orang yang takut, saudara. Ya. Dan kita jangan sampai disetir oleh rasa takut kita. Jangan pernah gunakan lagi kuk perhambaan, karena kuk perhambaan itu sudah dilepaskan. Ya. Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan pertolongan Roh Kudus akan menonton setiap kita. Ada yang datang dari kampung, saudara. Ada seorang adik ya, kerja di tempat saya sambil kuliah. Dia datang dari kampung. Saya senang sekali sama dia. Ya, karena anaknya ya betul-betul saya lihat care banget dengan keluarganya. Suatu ketika saya ajak makan ya, di warung berkatnya Bang Roni. Saya promosikan nih Bang Roni, kalau ada yang mau makan warung berkatnya Bang Roni ya, di AWS, saya ajak situ. Biasanya kalau anak-anak lain kan, ya anak-anak sosial mediaan gitu kan, di foto, di posting ya kan gitu ya, atau ditaruhlah di grup keluarga, hari ini aku makan ini ya kan gitu ya, nanti di komen sama keluarga lain. Saya pikir gitu, kalau kamu nggak foto, nggak taruh di grup keluarga, saudara tahu jawabnya? Dia jawab, enggak bang, mana orang tua di kampung makan nasi aja sampai ikan nasi, udah enak aku posting begini, wah luar biasa, saudara. Lewat pertolongan Roh Kudus kita bisa diberikan hikmat-hikmat demikian. Terlepas dia percaya sama Tuhan atau dia percaya dengan Yesus ya, dia orang Kristen. Tapi udah terima Yesus atau belum secara sungguh-sungguh, ya itu mesti dipastikan. Tetapi hikmat-hikmat demikian ada dalam setiap kita, dan itu hanya bisa didapat melalui pertolongan dari Roh Kudus ya. Yang kedua, dalam Kristus kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, coba kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara garis bawahi, bahwa ketakutan itu mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau saudara masih dikuasai oleh rasa takut, takut akan masa depan, takut akan pasangan hidup, takut besok makan apa, mungkin ada yang duduk saat ini memperhatikan saya bicara, tetapi pikirannya, aduh uang kiriman sudah nggak ada, habis ini makan di mana saya, uang kos belum dibayar, nanti ketemu mukanya ibu kos lagi di kos. Mungkin ada punya pikiran saudara seperti itu. Bertobat saudara malam ini, bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kita. Rasa takut ya itu akan menghukum kita,
ya, dan rasa takut itu membuat kita menjadi orang yang tidak sempurna dapat merasakan kasih Allah di dalam kita. Ya. Terus yang ketiga, Kristus memerdekakan kita supaya kita melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, saya garis bawahi, saudara. Kesempatan untuk hidup dalam dosa artinya mempermainkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Gampang kok berbuat dosa, jatuh dalam dosa, minta maaf, langsung dimaafkan kok. Gampang kok nanti berbuat salah. Tadi di awal saya katakan, jatuh dalam dosa, bangun, bangkit, minta maaf sama Tuhan, Tuhan akan maafkan dan kembali berjalan, kembali melakukan semuanya aktivitas kita kembali. Jangan pernah mau disetir oleh kekhawatiran. Tapi bukan berarti akhirnya kita menjadi orang, ya udahlah gampang aja, Yesus juga pasti mau maafkan kok. Bukan begitu, saudara. Ya, karena ayat ini juga mengatakan begitu, bukan kesempatan untuk melakukan kehidupan dalam dosa, saudara, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kemerdekaan yang sudah kita dapatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus dan kita peroleh karena anugerah keselamatan. Tujuan utama yang paling utama adalah melayani Dia. Back to Bible, saudara. Semua yang kita lakukan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Maka tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas saudara dan saya di dunia ini. Amin. Amin, saudara. Saudara siap melayani Tuhan? Saudara siap untuk terus mengejar hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana doa saudara? Bagaimana penyembahan saudara? Saudara yang sambil sekolah, berangkat sekolah di motor, entah di Maxim, entah di mana, saudara bawa motor sendiri, berangkat kerja, saudara nyembah Tuhan, saudara datang sama Tuhan. Bagaimana pembacaan Alkitab saudara? Karena itulah hal yang dapat merubah hidup kita. Dan ketika itu semua kita lakukan, maka jaminan kemenangan Tuhan sudah taruh di dalam setiap kita. Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Amin. Ya. Mau kejar terus hubungan dengan Tuhan, saudara. Apalagi dalam hal berdoa, saudara. Saya mau katakan kepada saudara lagi. Berapa hari yang lalu, kami ada beberapa kali tidak doa pagi. Saya tidak doa. Saudara tahu, di rumah saya di belakang muncul kalajengking, muncul kelabang, 2 hari berturut-turut. Abang ini terlalu mendramatisir, itu kan ya ilmiah aja bang, rumah abang ujung gitu kan, ada hutan-hutan. Iya, secara fisik ya. Mungkin saudara membayangkan demikian. Tapi saya menganggap begini. Ketika saya lalai dengan menjaga hubungan saya dengan Tuhan, ada orang-orang. Ya. Saya mau cerita begini saudara, ya, merembet aja sekalian. Beberapa minggu yang lalu, saya ada masalah dengan seseorang, ya, orang sini asli, Kutai. Ya. Maaf ya kalau ada orang Kutai ya. Ada masalah dengan seseorang. Nah, saya tidak perlu ceritakan detailnya, anak-anak yang di Tom saya ceritakan. Dia pakai topi kebangsaan, topi yang pokoknya adat mereka segala macam, dia datang. Karena ada masalah dengan saya. Oke, saya ceritakan aja biar nggak ambigu ya. Biar nggak ambigu saya ceritakan aja saudara. Jadi saya pernah kerja sama dia. 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan 6 juga. Jadi saya kasih kerjaan sama dia. Dan waktu itu nilai pekerjaan yang saya kasih ke dia itu hampir 20 juta. Dan dia mempekerjakan orang dari luar. Dia ambil pekerja dari Bandung, terus habis itu dia kerjakan 2 orang.
di tempat dia. Saya sudah bayar, dan suatu ketika pekerjaan sudah selesai, udah lama selesai. Terus habis itu saya sudah selesaikan lebih dari setengah pembayarannya. Penjahit yang dari Bandung itu nelpon saya, bilang, "Pak, Bapak belum bayar kah ongkos jahit sama bos ini?" Dia bilang seperti itu. Terus habis itu saya bilang, "Saya sudah bayar." Saya tunjukkanlah bukti-bukti transfer dan segala macam. Terus dia bilang, dia cerita kalau dia belum dibayar sama sekali. Nominalnya hampir 20 juta, belum dibayar. 3 bulan kerja itu belum dibayar. Kagetlah saya. Saya sudah bayar, hampir lebih dari setengah saya sudah lunasin. Memang ada sisa pembayaran, yang nunggu pembayaran dari sekolah, salah satu sekolah yang belum bayar invoice, baru mau saya lunasin gitu. Nah, akhirnya saya tahu info itu, saya hubunginlah bapak ini tidak terima, dan bapak ini pindah ke Banjarmasin, terus kembali lagi ke Samarinda, cuman mau ngurus ini, dia mau nagih sama saya, ceritanya begitu. Saudara tahu dia datang marah-marah, saya udah lihat auranya udah gak enak. Cuman saya tetap bersikukuh, saya bilang, "Pak, kita harus selesaikan ini. Bapak belum bayar kewajiban Bapak sama penjahit Bapak. Uang Bapak akan saya tahan dan saya akan bayarkan kepada penjahit Bapak." Saya bilang, "Kita bentuk grup, WA grup, terus kita bahas bareng-bareng berapa sisa pembayaran Bapak, saya akan selesaikan." Karena saya tahu gimana sakitnya penjahit-penjahit yang ngelembur dan segala macam, saudara. Kerja sampai malam dan segala macam, 3 bulan kerja nggak dibayar. Bayangin. Ketika dia marah, ketika dia pulang, dia ngancam saya. "Lihat kamu ya, akan ada bahasa-bahasanya, pokoknya dia akan mengirim lah." Ngerti lah ya orang-orang daerah ya, mengirim sesuatu sama kita. Saudara tahu, besoknya karyawan-karyawan saya sakit. Saya nggak bilang bahas ini suatu kebetulan. Ini kebetulan, saudara. Dan istri saya cerita, Kak Jo cerita, beranggapan bahwa bisa jadi dia mengirim, tapi karena dia tidak bisa ngirim ke kita, dia kirim ke karyawan kita. 2 orang karyawan kita itu sakit. Sakitnya bukan sakit demam, saudara, sakit badan. Semua sakit, bukan meriang secara umumnya. 2 hari besoknya dia sembuh, satunya lagi begitu. Dan berapa hari kemudian muncullah itu di rumah saya, kelabang, kalajengking. Dan saya coba untuk mengevaluasi berapa hari ini kita nggak berdoa ya, karena kesibukan kerja. Ya, biasa kami konveksi biasanya kalau sudah bulan 6, bulan 5 sampai bulan 12 pasti sibuk banget kerjain baju-baju sekolah. Kak Joy sampai motong di rumah sampai jam 2, jam 3 subuh. Saya bantu ngurus anak, saya bawa antar barang dan segala macam. Kadang sampai lupa untuk berdoa pagi. Dan kami mau komitmen lagi, kita doa lagi pagi. Saudara tahu, penyertaan Tuhan akan terus ada dalam setiap kita kalau kita terus menjaganya, saudara. Amin. Ini saya alami sendiri dalam setiap kita. Dan makanya jangan pernah tinggalkan doa kita. Banyak orang di luar sana mungkin tidak suka dengan saudara, mencoba sesuatu untuk mengalahkan saudara. Kalau saudara lalai dengan hubungan pribadi dengan saudara dengan Tuhan, bisa jadi ada celah iblis untuk bisa masuk dan mempengaruhi kita. Halo saudara, mau terus merdeka dalam Tuhan? Mau terus merdeka, amin? Jaga hubungan dengan Tuhan, amin? Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Jesus Christ. Haleluya Yesus.
Jesus, Tuhan Allah berkuasa. Jesus, Tuhan Allah berkuasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, yang kiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita katakan lagi, menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri Yes, Lord. tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami sujud di tahta-Mu dan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin, kami yakin Kau hadir dalam setiap hati kami. Kami merasakan kemenangan demi kemenangan. Karena ada kuasa yang terbatas ada dalam setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan lagi, ku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Jesus Christ. Kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Yesus, Yesus. Kau nyata dalam setiap hati kami. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan lagi, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, Jesus Tuhan, Jesus Allah yang berkuasa. Oh, Jesus Tuhan yang berkuasa dalam hati, memberi kemenangan, damai sejahtera, sukacita. Hatimu ada, kami rasakan. Kau ada di sini, Kau ada dalam hati, bekerja. Kau ada di sini, ada dalam hati, bekerja. Ayo kita sembah Dia. Oh, haleluya. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan Dia tidak bekerja di dalam hatimu. Kemenangan akan bekerja di dalam hatimu, saudara. Jika kau merespon Dia, jika kau membiarkan Dia bekerja. Haleluya, haleluya. Yesus, kemenangan terjadi.
telah penuh. Tubuh, jiwa, dan rohmu dimerdekakan. Haleluya, Yesus. Jangan biarkan hatimu kosong, saudara. Jangan biarkan hatimu kosong, saudara. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Berkuasalah lebih dalam setiap kami. Tuhan, kami merasakan Engkau menghampiri setiap kami. Kami merasakan Engkau mengulurkan tangan-Mu dan meminta kami untuk meraihnya. Tuhan, kami merasakan bagaimana Engkau yang terlebih rindu untuk kami yang datang kepada Engkau, Tuhan Yesus. Sampai Engkau yang menghampiri setiap kami. Engkau tidak mau membiarkan hati kami kosong. Engkau tidak mau membiarkan hati kami menjadi hampa tanpa perkataan Tuhan. Engkau tidak mau membiarkan pikiran kami menjadi pikiran-pikiran yang hampa dan tidak bermutu. Jesus Christ. Kami rindu Engkau bekerja di dalam setiap kami. Membawa setiap kami. Kami percaya dengan Roh-Mu yang bekerja, Tuhan. Kami percaya mujizat masih terus bekerja sampai detik ini. Kami percaya jika kuasa masih terus bekerja sampai detik ini. Yesus yang sama dulu dan sekarang itu ada dalam setiap kami. Jesus Unlimited. Yes, Tuhan. Dan itu ada dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kami mau kejar hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Kami mau kejar doa kami dengan Engkau. Kami mau kejar penyembahan kami. Pembacaan Alkitab kami itu, terutama penyembahan kami kepada Engkau, bagaimana kami datang bersujud, berlutut, menyembah, datang kepada Engkau, berucap-ucap kepada Engkau Tuhan, mengatakan Yesus baik dalam setiap keadaan, walaupun mungkin keadaan kami tidak baik. Kami percaya ketika kami berkata Yesus baik, walaupun dalam keadaan tidak baik, maka kasih karunia bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bersama bagaimana kemerdekaan Kristus itu harus kami rawat. Sehingga jaminan kemenangan yang Kau sudah taruh sebagai janji untuk kami pegang, itu tidak sia-sia Tuhan. Kau menciptakan setiap kami untuk merdeka. Bahkan sampai akhir nanti kami akan terus merdeka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah dengar firman dan kami mau manifestasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Bang Freddy buat firman Tuhan, biar setiap kita terus mengalami pembaharuan ya dalam roh dan pikiran dan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Oke, Kakak berikan kesempatan untuk kita semua yang mendengarkan kesaksian. Kalau ada yang mau berbagi, silahkan.
Udah siap ya persembahannya? Oke, GKKD Youth and Kristo, pemuji-pemuji Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita jangan berikan persembahan. Kakak ajak kita berdiri. Kita siapkan persembahan kita. Amin Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. oh, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Haleluya. Tuhan kekuatan dan mazmur kita, amin. Amin. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang bersyukur boleh ya, loncat tangannya diangkat buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai puji-pujian bagi Tuhan yang mengasihi kita. Dia layak terima sorak-sorai yang termegah dari kita. Amin. Haleluya Yesus. Kasih tepuk tangannya yang terbaik dong. Haleluya. Jesus. 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 Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga Yesus hadir, Roh Kudus hadir di dalam hati kami. Tuhan,
kami memang masih banyak kekurangan. Kami masih banyak yang harus kami pelajari dalam kehidupan kami. Tapi kasih karunia memampukan kami untuk berjalan melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Kami percaya ketika kami terus merawat hubungan kami dengan Engkau, kayak menjadi anak-anak yang terus di-upgrade. Kami menjadi anak-anak yang terus mengerti apa yang menjadi fungsi kami. Kau kirim kami ke dunia ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih buat Praise and Worship kami. Terima kasih buat firman yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Dan apa yang kami dengar, kami mau manifestasikan dalam kehidupan kami. Kayak menjadi anak-anak yang terus rendah hati. Kami menjadi anak-anak yang terus melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengerjakan keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi-pribadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, dan juga perpuluhan yang kami berikan, seberapa yang kami berikan kepada Engkau, kami percaya kami berikan juga dengan sukacita dan senang hati untuk pembangunan, untuk kebutuhan pembendarahan gereja kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Kau yang berkati berlipat-lipat ganda Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Kami percaya kami jadi anak-anak yang tidak pernah khawatir dengan kondisi keadaan kami. Perawatan yang daripada Tuhan akan kami melihat terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua rekan-rekan kami, adik-adik kami yang datang, mereka berbondong-bondong datang ke Samarinda untuk meneruskan studi mereka. Kami berdoa buat mereka, biarlah kasih-Mu yang melimpah memampukan mereka semua untuk mereka terus melakukan dan melakukan aktivitas mereka dengan baik Tuhan. Dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, penyertaan dari Tuhan juga ada dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai mereka juga, pakai kami juga Tuhan sebagai senior dan kakak-kakak yang ada di dalam lingkungan kampus ini, mengajak mereka, membawa mereka ke tempat ini bukan untuk memperbanyak gereja kami, memperbanyak jumlah jiwa, tapi kami mau rindu mengawal mereka, karena kami rindu mereka juga mengenal Kristus sama halnya kami mengenal Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Allah. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan terus melekat di dalam hatimu, di dalam hati kita sampai Tuhan Yesus datang dan kita berkata, kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, haleluya, amin. Oke, silakan salam kanan kirinya. Terus jaga hubungan dengan Tuhan.